akan menjelaskan tentang mensyukuri nikmat Allah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maya Hayatnisa dari absen 15. Saya bisa Sutriani dari nomor 35. Saya Jafar Tinggi Malaysia dari absen 5. Dan saya Muhammad Novel Tufani, absen 23. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat salah satu konsep penting dalam Islam. Mengapa mensyukuri nikmat sangat penting dalam Islam? Karena dalam Al-Quran dan hadis Allah SWT memerintahkan manusia untuk mensyukuri nikmatnya. Mensyukuri nikmat yang berarti memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan alami adalah karunia dari Allah SWT. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan mendapatkan lebih banyak kebaikan dari Allah SWT. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang mensyukuri nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan tentang hamba Allah yang bernama Luqman yang diberikan anugerah berupa kebijakan, kemudian diperintahkan untuk bersyukur kepadanya karena telah diberikan kenikmatan. Bersyukur pada Allah memiliki manfaat bagi diri sendiri, sedangkan orang yang tidak bersyukur tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa kita tuh kayak kurang terus, kayak misalkan merayakan kita di sekolah baru, jalan keluar kota, apalagi kalau merayakan dari medsos. Terus habis kita juga pengen juga, atau merasa takut ketinggalan, atau istilah zaman sekarangnya itu FOMO. Nah, kalau kita menggunakan FOMO, itu kita jadi lupa buat bersyukur sama apa yang udah kita punya. Padahal bisa jadi apa yang udah kita punya itu jauh lebih besar dan lebih bermanfaat dibandingkan apa yang kita ingin dengan orang lain. Dan teman-teman, ada beberapa cara untuk kita menunjukkan syukur. Yang pertama itu dengan hati, yaitu ikhlas dan sadar kalau paling kita punya itu pada dasarnya dari Allah. Yang kedua itu dengan lisan, yaitu misalkan ketika kita mendapatkan nikmat itu kita mengucapkan alhamdulillah dan berkata yang baik-baik. Kemudian yang ketiga itu ada dengan perbuatan, artinya kita menggunakan nikmat yang Allah kasih di jalan yang benar. Misalnya ketika di rumah sehat, kita memanfaatkan nikmat sehat tersebut dengan beribadah, dengan belajar, ilmu, dan melakukan amal perbuatan soleh yang lainnya. Terus misalkan kita dikasih nikmat harta, kita bisa mengisikan harta tersebut untuk bersedekah. Lalu misalkan kita dikasih nikmat ilmu, kita bisa berbagi atau mengajarkan ilmu kita ke orang lain. Lalu yang keempat itu dengan ibadahnya itu dengan sholat, ngaji, berzikir, dan melakukan hubungan sholat lainnya. Jadi teman-teman, daripada sibuk diri sama hidup orang lain atau FOMO sama apa yang sudah kita punya, lebih baik kita fokus dengan apa yang sudah kita punya dan mensyukuri nikmat yang sudah Allah kasih. Karena dengan bersyukur hati jadi lebih tenang, hidup jadi lebih bahagia, dan dengan bersyukur juga Allah akan menambah nikmat dari kita. Nah, kisah teladan yang akan saya sampaikan adalah kisah teladan dari Nabi Ayub.
Nabi Ayub adalah seorang yang amat sangat kaya raya. Ia memiliki banyak anak dan hidupnya sangat bahagia. Ia juga selalu bersyukur dan rajin beribadah serta bersedekah. Suatu ketika Allah memberikannya kecobaan dengan menghilangkan harta dan keluarganya. Ia juga menderita penyakit kulit yang amat sangat parah sehingga ia dikucilkan dan dijauhi banyak orang. Nabi Ayub tidak pernah mencela atau menyalahi takdir yang Allah berikan. Ia terus bersabar dan bahkan ia merasa bahwa nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada penderitaan yang ia alami. Ia tidak pernah berdoa, ia tidak pernah meminta kepada Allah bahwa segera angkatlah penyakit yang ia derita, tetapi ia meminta agar kuatkanlah ia dan berikannya kesabaran. Ia berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah Tuhan Maha Penyayang dari di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Karena kesabaran dan ketabahannya, Allah akhirnya mengembalikan keluarga dan hartanya. Bahkan Allah melipat gandakan jumlahnya. Nah, dari kisah teladan Nabi Ayub, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Ayub mengajarkan kita untuk terus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan selalu bersabar atas kesulitan yang Allah berikan. Dan meskipun kehilangan segalanya, Nabi Ayub tetap meyakini bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuknya. Selain itu, kita juga diberikan manfaat dari mensyukuri nikmat. Yang pertama, ada hidup lebih berkah. Karena kita sering mengucapkan kalimat-kalimat syukur seperti hamdalah, hidup kita menjadi lebih berkah dan banyak pahalanya. Yang kedua, hidup lebih bahagia. Karena kita selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita bahagia dan tidak pernah merasakan kurang. Yang ketiga, terhindar dari penyakit hati seperti ini. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Muhammad Terbatan, absen 21. Saya ingin bertanya, mengapa bersyukur bisa membuat manusia lebih baik? Kami menjawab pertanyaan dari Pak, yaitu mengapa dengan bersyukur bisa membuat manusia menjadi lebih baik? Karena mensyukuri nikmat adalah salah satu cara untuk mengingatkan keimanan dan mendapatkan lebih banyak kebaikan dari Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Pangeran di absen 8. Di sini saya ingin bertanya, Imam Ghazali membagi syukur menjadi 3, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. Coba jelaskan syukur melalui ilmunya. Jelaskan syukur melalui ilmu. Jadi ini misalkan kita mengingati bahwa segala sesuatu yang diterima itu kata-kata Allah. Misal kita melalui ilmu dari belajar, kita itu menyadari dan percaya bahwa ilmu itu semata-mata datangnya cuma dari Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, absen 25. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan bersyukur yang tulus dengan bersyukur yang salah? Kemudian bagaimana cara membedakan syukur yang tulus dan syukur yang basa-basi? Jadi syukur yang tulus itu syukur dengan tindakan, sedangkan syukur yang basa-basi itu hanya secara lisan. Rasa syukur menjadikan yang sedikit terasa cukup dan yang cukup terasa berlimpah. Karena kita syukuri setiap pemberian Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.